Terima kasih Tuhan atas kehidupan hari ini, atas kehidupan yang selalu Kau berikan dengan napas yang masih kami hembuskan setiap hari, atas denyut jantung yang masih berdetak hari ini, dan kami boleh menikmati hidup dengan sukacita, kedamaian, kasih sukacita. Semakin hari kami semakin melekat kepadamu, bersekutu dengan Engkau secara pribadi, mendatangkan sukacita bagi kami di saat puji-pujian doa penyembahan kami. Di dalam tubuh dan bait suci ini kami merasa tenang Tuhan, jika kami merasa ada Tuhan yang selalu melihat apapun yang kami buat. Tuhan memberkati kami. Terima kasih atas apa yang kami usahakan kerjakan setiap hari. Dan berkat dan kasih-Mu, hari ini kami mau membaca Alkitab kembali dalam ibadah kami di siang hari ini. Kiranya Tuhan terangi hati dan jiwa kami dalam Kudus-Mu untuk mengerti memahami hikmat firman-Mu akan menjadikan rema dalam firman ini. Hari kami sejalan dengan firman-Mu dan menuruti kehendak-Mu. Setiap pelaku-pelaku firman yang sejati akan selalu Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jaga sampai kepada kesudahannya. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus, Roh Kudus bekerjalah dalam firman ini untuk kami dapat merenungkannya setiap hari. Amin. Pembacaan Alkitab di 1 Samuel 20 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-43 dengan parikop perjanjian antara Daud dan Yonatan yang berbunyi demikian. Maka larilah Daud dan Nayot dekat Rama. Sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, "Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, hingga ia ingin mencabut nyawaku?" Tetapi Yonatan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin." Tetapi Daud menjawab kakanannya, "Ayahmu tahu benar bahwa kau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, tapi ia bersusah hati. Namun, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut." Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu, besok bulan Ramadan. Sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai besok petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem, kotanya, karena di sana ada upacara penorokan dan kampungan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakan, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi, jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi, jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Tetapi jawab Yonatan, "Jauhlah yang demikian itu. Sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakah aku tidak memberitahukannya kepadamu?" Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, "Siapakah yang memberitahukan kepadaku bila ayahnya menjawab kau?" Kata Yonatan kepada Daud, "Marilah kita keluar kepadamu." maka keluarlah keduanya kepada Daud. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaan dari Daud, masakan aku tidak menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepada kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Anda, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud." Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, "Besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa, engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat batu batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujangku itu, lihat anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah, maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu,
lihat anak-anak panah itu lebih ke sana. Maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya, Barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya. Mengapa anak Isai tidak ada makan, baik kemarin maupun hari ini? Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota. Dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke kediaman raja. lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, Anak sendal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai dan itu bodoh bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang, suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya. Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa. Sebab ia bersusah hati karena Daud. Sebab ayahnya telah menghina Daud. Pada waktu pagi, keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil, sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya. Larilah, carilah anak panah yang kau panahkan. Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu, katanya. Bukankah anak panah itu lebih ke sana? Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu. Ayo cepat, jangan berdiri saja. Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa. Hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, Pergilah, bawalah ke kota. maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah pada hadapan Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku ke keturunan sampai selamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan, bela kasih setia dan kesetiaan-Mu sama seperti Engkau setia kepada kami, seperti persahabatan antara Yonatan dan Daud. Begitu pula kerinduan kami Tuhan dengan-Mu. Engkau adalah sahabat yang baik, Engkau adalah segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Terima kasih Bapa atas apa yang kami dengar dan baca. Kiranya akan selalu menjadi kesaksian bahwa bagi kami bahwa Tuhan ada di pihak orang-orang benar, dan Tuhan selalu menyertai memberkati. Tuhan selalu memberikan jalan keluar di setiap permasalahan, dan Tuhan selalu memberkati persahabatan yang indah di antara orang-orang yang tulus hati. Amin. Selamat siang, God bless you all. Tuhan berkati. Immanuel.